Ini sakit nggak? ya? Sakit nggak itu? Nggak tahu. Tanya saya. Di Papua tuh ada yang namanya tradisi potong jari mas. Tahu nggak? Enggak lah. Mas. Potong jari Kok kayak serem banget gitu? Tapi agak serem. Kok sakit banget? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Podcast SMP. Makin asik. Nah, di sini kita akan Dua narasumber ya. dari kelas 11 boleh diperkenalkan. Perkenalkan nama saya Muhammad Davis Raya. Saya Rafa Jauda. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Kearifan lokal tentang kedamaian Indonesia. ya. Karena di sini kan gila. Ya. Dengar-dengar Mas Rafa ini punya darah keturunan Papua. Kok tahu mas? Belum pernah sudah riset Mas. Iya mas, ada dari Papua. Bapak apa ibu? Bapak saya mas. Coba dong diceritain. Jadi gini kan. Budaya-budaya di Papua itu kayak gimana Mas? Nah, di Papua ya, di Papua tuh ada yang namanya tradisi potong jari mas. Tahu nggak? Enggak lah. Mas. Potong jari Kok kayak serem banget gitu? Tapi agak serem. Kok sakit banget? Nah, tradisi potong jari itu dilakuin karena itu biar menghargai keluarga yang meninggal mas. Terus supaya katanya mereka percaya kalau potong jari nanti keluarganya nggak ada yang meninggal lagi. Ini sakit nggak? Tegak ya? Sakit nggak itu? Nggak tahu, tanya saya. Apa pakai virus dulu apa langsung gitu? Bisa makan Langsung, bisa Mas. Oh langsung mas. Langsung ketok mas. Prak ngomong mas. Keluar dari 10. Jadi ini iklan Mas. Kayak mana mas? Kayak Mas. Dari sendok. Oh iya, di sendok. Berarti itu dilakukannya ketika ada anggota keluarga yang mati apa? Ya, kalau ada yang meninggal. Emang khusus buat yang meninggal? Ya, khusus buat keluarganya kalau ada yang meninggal. Nah itu dia menghargai keluarganya yang meninggal. Itu mas. Loyalitas. Ya. Oh, by the way saya dengar langsung ini tahu ogo-ogo itu mas. Ih, gimana? Salah. Mas Jopis ini dari Bali. Ya. Saya punya teman dekat Oh. Bali. Kebetulan memang kita klub nih. Klub sering ketemu, sering cerita aja sih. Inisialnya apa? Ada ya. Oh, oke. Raja. Ada kitanya. Oke, Jadi oke. saya sampaikan di sini. Nah, Mas Hafiz, aku udah tahu budaya apa aja. oke, kita bahas salah-satunya itu ogo-ogo. Karena ogo ini menarik. Cuma ada di Bali, iya nggak sih? Ada di Bali. Iya. Tapi yang Bali pokoknya. Bali ya. Ogo-ogo ini tuh cukup menarik ya. Itu suatu tradisi arak-arakan. Nah, di arak-arak itu sebuah patung. Sebuah patung yang dibuat oleh masyarakat Bali. Biasanya itu perankannya dari bambu. Nanti di luarnya itu pakai kertas, pakai orang segala macam, diwarnai dan dibentuk seperti buto atau raksasa. Wah, Nanti gede-gede ya, Mas? Iya, besar besar. Ini kalau di Semarang bukan gede. Oh iya iya. Kalau di Semarang tapi kan makanya orang Indo kan orang Indo. Iya, iya. Kalau di sana makanya buto. Salah, bisa. Nah itu diadainnya kapan mas? Nek Buderan aku tahu itu mau puasa itu ada Buderan. Ini Ya, pas itu kapan? pas kapan? Oh kalau ogogo ini itu biasanya yang pertama menyambut ya. Tapi kan nggak boleh keluar mas. Ya kan Menyambut. menyambut. Oh, menyambut. Sebelum nyepi gitu. Ya ya benar. Kalau Mas Bibia Gogo yang goyang-goyangin siapa nanti? Ya, jangan sendiri. Nah, yang kedua itu biasanya waktu hari raya Galungan. Hari raya Galungan ini seperti merayakan kita alam semesta dan juga merayakan bahwa sifat jelek itu pasti akan kalah dengan sifat baik. Salam toleransi. Salam toleransi. Ya. Papua dan Bali. Ya. Nah, ini untuk patung-patung dari ogogo ini biasanya itu berserang karena patung ini biasanya merepresentasikan sifat buruk manusia. Nah, nanti Artinya monster-monster. ya, monster-monster. Ya, Tapi biasa-biasa mitologi itu ya, Bali.
Iya, bisa ada kaitan sama mitologi Bali. Iya, karena tokoh-tokoh mitologi Bali itu biasanya dipresentasikan dalam bentuk patung. Mantap. Itu kan di paradenya di jalan-jalan itu loh. Kan gede. Gede banget mas. Ya nonton banyak deh mas. Wah, Ada yang takut ya mas? biasanya kalau orang bagus sudah biasa. Oh, iya, biasa. Tapi kalau ditanya penonton banyak apa enggak, sudah pasti. Full. Jangan full ditutup. Nah, Full. Bisa melihat di YouTube tuh ramai sekali. Tapi kalau anak kecil itu nggak takut. Biasanya karena dari kecil sudah yang namanya itu budaya lokal sana jadi sudah Terbiasa. Kebiasaan. Antusias. Pengen ya. Iya, melihat budayanya di tempat lahirnya sendiri siapa sih yang nggak mau. Nah nanti biasanya di arah itu aku akan dihancurkan. Biasanya itu dibakar. Nah itu Eman toh Eman mas. Itu kan bikinnya pakai hati nurani mas. Hati nurani ya? Iya. Nama. tetapi takut buat orang. Di sini itu dibakar karena untuk melambangkan bahwa sifat buruk itu harus hilang. Kita tidak boleh memelihara sifat buruk, harus kita gantikan dengan sifat-sifat yang baik. Tidak harus meninggalkan sifat buruk, makanya dibakar. Berarti yang buat aku kesempatannya buruk ya mas? Nah ini. Gimana itu? Itu pertanyaan yang sedikit gimana ya? Buat aku seniman. Iya, justru itu sebuah seniman verifikasi Seni. gotong royong mas. Religius. Nah, Gotong royong. masuk ini mas. Percaya kepada Tuhan yang Waduh. kuasa dan familinya mas. Iya tahu mas, mantap. Kena. Mas tahu aku juga, ya kan gotong royong. Iya. Lah itu kan gede. Dibikin sendiri udah sanggup loh mas. Nah itu Tulis. makanya biasanya bareng-bareng atau komunitasnya. Komunitas membuat obo-obo. Pelestari budaya seperti itu. Berarti itu guanya enggak anu RT 1 gitu apa emang komunitas khusus komunitas yang buat apa? Biasanya ada komunitasnya karena Sementara itu juga bisa dilombakan. Ada semangat Iya, ya. iya, kalau mencari nama juga. Jadi hasilnya bagus-bagus semua. Mantap. Skills. Cukup menarik ya. Kalau mau lebih bisa berarti kita lihat sama-sama logo di sana. Kayak gitu itu yang bikin apakah warga Hindu yang agama Hindu semua apa ada Islamnya? Nah itu. Nah, inilah yang kita cari. Inilah bakalan seni. Saya Berarti Islam. kadang ada seniman Muslim ikut bikin ogoh-ogoh itu juga ada ya semua. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Apa? Jadi kita harus toleransi. Beda-beda, tapi kita tetap satu jiwa. Betul. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Top. Pacar apa mau ikut bikin? Saya boleh. Tak mau kakak. Oke mungkin sekian saja podcast Dempet dari kelompok kami tentang kearifan lokal. Podcast Dempet makin dekat.